Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 5 Bunga, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Muhammadiyah 5, dan yang sangat kami banggakan anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Muhammadiyah 5 Bunga. Pagi yang cerah ini tiada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan segala nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara sehat. Kita masih diberi Allah kesehatan, yang mana saat-saat ini kesehatan merupakan hal yang sangat-sangat didambakan oleh setiap warga dunia pada umumnya dan warga Indonesia pada khususnya, di mana kita berada dalam masa pandemi COVID-19 yang semakin mengganas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan itu, dan kita mampu mensyukuri nikmat kesehatan tersebut dengan segala aktivitas yang mulia. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam setiap segi kehidupan. Maka kita akan selalu meniru dan meneladani apa yang beliau lakukan di dalam kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mudah-mudahan dengan ittiba kepada Rasulullah kita akan mendapatkan cinta Allah. Kalau kita mendapat cinta Allah, kita akan mendapatkan rahmatnya, dan kalau sudah mendapat rahmatnya, maka kita akan dijamin masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian kami cintai, pada kesempatan hari ini yaitu pada acara Vertasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa, yang mengambil tema menolak, menyerah, menciptakan generasi pelajar berkemajuan yang berakhlak mulia. Saya, Ibu Mas'udah, diberi kepercayaan dan kehormatan oleh pihak sekolah untuk menyampaikan materi ke Muhammadiyahan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian berkenan untuk mendengarkan, menyimak, dan memahaminya apa yang akan Bu Uda sampaikan nanti. Anak-anakku sekalian, kalian yang dari sekolah Muhammadiyah, mungkin dari MI Muhammadiyah atau dari SD Muhammadiyah, mungkin sedikit banyak sudah tahu apa sih Muhammadiyah itu, karena memang di sekolah mereka, di sekolah kalian diajarkan tentang itu. Tetapi bagi anak-anak yang dari SD negeri misalnya, atau dari SD di luar Muhammadiyah, mungkin belum tahu apa sih Muhammadiyah itu. Dan kalau boleh Bu Uda bertanya, tapi mungkin anak-anak tidak bisa menjawabnya, ya inilah sayangnya dalam situasi yang seperti ini kita tidak bisa bertanya dan saling menjawab. Namun Bu Uda tetap ingin bertanya, coba kalian bertanya pada diri kalian masing-masing,
Kenapa sih saya kok masuk SMP Muhammadiyah 5 Bunga? Apa motivasi saya? Ya, apa motivasi saya? Apakah itu memang keinginan saya atau keinginan orang tua saya? Ya, atau karena terpengaruh teman dan lain sebagainya. Ya. Namun apapun motivasi anak-anak untuk masuk di SMP Muhammadiyah dan memilih untuk belajar di SMP Muhammadiyah 5 Bunga ini sangat membahagiakan kami, dan insya Allah anak-anak tidak salah pilih tempat. Karena di SMP Muhammadiyah ini insya Allah anak-anak akan dicerahkan dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu agama. Dan anak-anak, Bu udah beritahu kalian ya, di dalam Al-Quran disampaikan yang artinya kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, maka dia akan difahamkan tentang agamanya. Ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki orang itu menjadi baik, maka dia akan dijadikan faham tentang agamanya. Kenapa demikian? Karena agama itulah nanti yang akan menghantarkan manusia untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sudah nampak di hadapannya surga yang membentang luas begitu indahnya. Ya. Anak-anakku sekalian, baiklah, untuk materi kemuhammadiaan ini akan saya awali dengan apa sih Muhammadiyah itu? Ya. Jadi pengertian Muhammadiyah itu apa? Baiklah, pertama akan saya awali dari segi bahasa. Ya. Muhammadiyah itu kalau dari segi bahasa artinya pengikut Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah dengan diberi mukjizat Al-Quran yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi arti secara bahasa dari kata Muhammadiyah. Kemudian secara istilah apa Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi atau sebuah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu sekedar pengertian tentang Muhammadiyah. Kemudian mungkin kalian yang dari sekolah Muhammadiyah masih ingat kapan itu Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Ya, Muhammadiyah itu didirikan oleh seorang kiai yang berasal dari Yogyakarta, seorang ulama yang begitu sederhana, seorang pedagang batik yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Jadi kalau kita hitung dari tanggal berdirinya, tahun berdirinya, sudah sangat tua Muhammadiyah, ya, sudah lebih dari 1 abad. Ya, kalau usia manusia lebih dari 1 abad mungkin sudah tidak terdas jagung ya, sudah loyo dan sudah tidak punya semangat lagi. Tetapi beda dengan Muhammadiyah, semakin tua usianya semakin bergairah, semakin semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya. Semangat untuk menuntun masyarakat menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Ya. Nah, itu jadi cukup paham anak-anak ya. Jadi apa tadi Muhammadiyah secara bahasa adalah pengikut Muhammad.
Kalau secara istilah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pada tanggal berapa tadi didirikannya? Tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ini dalam bulan Hijriah sebentar lagi Muhammadiyah akan milad ya, ulang tahun ya. 8 Dzulhijjah itu bertepatan dengan umat Islam sedunia sedang mempersiapkan untuk proses ibadah haji. Ya, luar biasa. Jadi momen yang sangat penting pada saat berdirinya Muhammadiyah. Nah, selanjutnya anak-anak saya akan menyampaikan apa sih latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kok ingin mendirikan Muhammadiyah? Ya, latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh dua faktor, ya, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Apa faktor subjektifnya? Faktor subjektifnya adalah faktor pendirinya itu sendiri, yaitu faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri seorang kiai yang aktif dan jernih. Bermula dari pemikiran beliau tentang Islam, ya, pemahaman beliau tentang Islam, pemahaman beliau tentang Al-Quran. Kemudian beliau melihat adanya kesenjangan antara Islam yang beliau fahami dengan Islam yang dipraktekkan oleh umat Islam pada saat itu. Inilah yang kemudian membuat kerisauan hatinya. Apa yang dia fahami di dalam Islam itu tidak sesuai dengan apa yang umat Islam lakukan di dalam masyarakat. Menurut beliau, Islam harus diimani, dihayati dan diamalkan dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan atau taklid. Ya. Oleh karena itu, umat Islam harus dibina dengan ilmu yang benar agar bisa mengamalkan ajaran Islam dengan benar pula. Oleh karena itu, menurut beliau harus ada sekelompok manusia, sekelompok umat, sekelompok golongan yang mengajak mereka kepada kebaikan. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan di antara kalian yang mengajak orang kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu adalah faktor subjektifnya, ya. Nah, sekarang masuk pada faktor objektifnya. Apa faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah? Faktor objektifnya ada terbagi menjadi dua, yaitu internal umat Islam itu sendiri dan eksternal umat Islam. Faktor internal umat Islam yang dimaksud adalah kondisi umat Islam yang masih dipengaruhi oleh satu kepercayaan yang ada sebelum datangnya Islam. Kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Indonesia sudah ada kepercayaan animisme, dinamisme, dan politisme. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi keyakinan mereka dan mengakibatkan tercampurnya ajaran Islam dengan kepercayaan lokal itu, sehingga timbullah taklid, fanatisme buta, ya, pada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan umat Islam kemudian menjadi konservatif atau kolot, ya, dan tidak memiliki semangat untuk maju.
Itu yang pertama. Yang kedua, hal tersebut ya, hal tersebut di atas mengakibatkan akidah umat Islam tidak murni ya, karena tercampurnya dengan keyakinan lokal tadi. Cara berpikir yang konservatif mengakibatkan umat Islam terbelakang dan perekonomian menjadi lemah, sehingga status sosial umat Islam menjadi rendah. Oleh karena itu sulit sekali untuk lepas dari penjajahan ya. Dan yang ketiga, karena rendahnya pendidikan, umat Islam saat itu menjadi bodoh. Orang bodoh mudah dibohongi anak-anak ya. Orang bodoh mudah dipermainkan, orang bodoh mudah dibujui ya. Karena itu anak-anakku sekalian, belajarlah kalian bagaimana untuk menjadi orang pintar, supaya kita tidak dibodohi, supaya kita tidak terjerumuskan ya dengan kebodohan kita itu, supaya kita bisa menjadi tercerahkan hidup kita ya. Nah, adapun faktor eksternal umat Islam adalah adanya gerakan kristenisasi ya, adanya gerakan kristenisasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk kegiatan kristenisasi tersebut ya. Di samping dua faktor subjektif dan objektif itu tadi, berdirinya Muhammadiyah itu dipengaruhi juga adanya getar-getar pembaharuan Islam yang kala itu sedang menggema di beberapa negara muslim, terutama di Timur Tengah dan Mesir ya. Dan itulah sepintas anak-anak tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah ya. Kemudian apa sih cita-cita hidup Muhammadiyah? Muhammadiyah punya cita-cita yang sangat mulia ya. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, itu yang pertama ya. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Apa itu Sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau kesepakatan Nabi ya. Oleh karena itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan ada sunnah takririyah. Apa yang beliau ucapkan itu namanya sunnah qauliyah. Seperti misalnya Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau perbuatan itu akan diganjar, dibalas sesuai dengan niatnya ya. Misalnya kita mau sholat ya. Niat kita sholat untuk apa? Kalau niat kita sholat karena mengerjakan perintah Allah, ini sebagai satu kewajiban sebagai umat Islam, dan itu yang akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Tapi kalau kemudian kita sholat hanya karena teman kita sholat, aku gak enak gak sholat, koncoku lo sholat, kita tidak dapat apa-apa ya. Nah itu yang namanya sunnah qauliyah. Kemudian sunnah takririyah, bagaimana? Sunnah fi'liyah bagaimana? Ya, sunnah fi'liyah itu adalah yang diperbuat oleh Nabi. Misalnya, kalau di dalam Al-Quran ada shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabatnya bagaimana cara takbir beliau, ya, bagaimana cara rukuk beliau, bagaimana cara sujud beliau, ya, bagaimana cara beliau berwudu. Itu namanya sunnah fi'liyah. Dan bagaimana kita bisa mengetahui semua itu? Ya tentu saja dari belajar. Tanpa belajar tidak akan kita tahu semua itu, anak-anakku sekalian ya. Nah, baiklah, dan yang ketiga, anak-anak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, ini adalah cita-cita yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Ya. Kemudian
Tentu saja Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, dia membutuhkan wadah untuk menyampaikan idenya, untuk mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu Muhammadiyah menjadikan semua amal usaha sebagai sarana dakwah. Ya, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, masjid, badan usaha milik Muhammadiyah, semua adalah merupakan sarana dakwah bagi Muhammadiyah. Ya. Nah, anak-anakku sekalian. Ya. Kemudian kita lanjut dengan lambang Muhammadiyah. Apa sih lambang Muhammadiyah? Lambang Muhammadiyah adalah gambar matahari bersinar dengan sinar utamanya berapa banyak anak-anak? 12, ya. Nah, 12 sinar itu ya melambangkan apa? Ini melambangkan semangat Muhammadiyah. Ya, semangat Muhammadiyah yang dicontoh dari para pengikut Nabi Isa yang telah menyatakan diri untuk siap berjuang membantu menegakkan kebenaran, yaitu kaum Hawariyin. Bayangkan anak-anak, umatnya Nabi Isa yang siap untuk membina Nabi Isa, yang membela Nabi Isa, itu hanya 12 orang. Ya, kita bisa bayangkan kalau pengikut Nabi Muhammad itu hanya 12 orang, sementara sekarang bermiliar penduduk dunia itu, ya. Nah, itulah kemudian yang dijadikan lambang 12 sinar, ya, matahari dengan 12 sinar, di mana di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah, ya, dan di lingkaran atas dan bawah ada kalimat syahadat, di mana lingkar atasnya dinamakan syahadat tauhid. Anak-anak tentu masih ingat ya bagaimana bunyi syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Dan pada lingkar bawah ada syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah. Kemudian sedikit lagi anak-anak yang mudah-mudahan tidak bosan, ya. Nah, bagaimana dengan keanggotaan Muhammadiyah? Siapa sepuh yang bisa menjadi anggota Muhammadiyah? Siapa saja bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Ya, semua orang bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Iya, semua orang bisa menjadi anggota Muhammadiyah, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Syarat yang paling utama adalah beragama Islam, yaitu seorang muslim. Siapapun yang dirinya seorang muslim, maka dia bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, di dalam keanggotaan Muhammadiyah ada 3 macam. Ya, ada yang namanya anggota biasa. Siapa anggota biasa itu? Warga negara, ya, warga negara Indonesia yang beragama Islam. Ya, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat ekonomi, maka siapapun boleh menjadi anggota Muhammadiyah selama dia menjadi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Itu namanya anggota biasa. Ya. Kemudian ada anggota luar biasa. Siapa Bu anggota luar biasa itu? Anggota luar biasa adalah orang Islam yang bukan WNI alias WNA. Jadi misalnya di Indonesia, ya, ada orang dari Turki, ya, dia berkewarganegaraan Turki. Apa boleh dia menjadi anggota Muhammadiyah? Boleh. Ya, itu namanya anggota luar biasa. Ya, ada lagi orang Mesir di Indonesia, ya, atau di Mesir sana, ya. Apakah dia bisa menjadi anggota Muhammadiyah? Boleh, bisa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anggota kehormatan. Siapa yang dimaksud anggota kehormatan? Anggota kehormatan adalah orang yang telah berjasa membantu Muhammadiyah. Ya. Nah, itu masuk di dalam anggota kehormatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana susunan organisasi Muhammadiyah? Ya. Susunan organisasi Muhammadiyah sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah yang pertama ranting. Ya. Anak-anak tahu ranting itu apa?
ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat. Ya, misalnya di sebuah desa, ya, di situ ada beberapa orang yang berkumpul, ya, kemudian melakukan kegiatan kajian, pengajian, ya. Nah, kemudian mereka menamakan kelompok Muhammadiyah. Itu namanya ranting, ya. Nah, biasanya ranting itu ada di desa-desa, ya. Nah, kemudian di atasnya itu lagi ada yang namanya cabang. Apa itu cabang? Kesatuan dari ranting dalam satu tempat, ya. Nah, itu namanya cabang. Jadi misalnya di desa Becuk, ya, kemudian di desa Karangrejo, di desa Gumbeno, di situ ada kelompok-kelompok Muhammadiyah, ranting. Nah, kemudian menyatu di dalam satu cabang. Nah, biasanya cabang ini adalah tingkat kecamatan, tapi tidak mesti, ya, tidak mesti. GKB itu bukan kecamatan, ya, tetapi ada cabang GKB, ya. Tidak mesti dalam satu kecamatan, tetapi terdiri dari beberapa kesatuan daripada cabang. Itulah kesatuan ranting, itulah cabang. Ya. Nah, siapa yang menentukan apa namanya, atau yang menetapkan, oh ini ranting Gumbeno, oh ini ranting bunga, oh ini ranting melirang? Siapa yang menetapkan itu? Pimpinan daerah, ya. Pimpinan daerah menetapkan, misalnya di daerah bunga yang paling pencil, yang paling timur, yaitu di daerah Mengare, ada beberapa orang yang berkelompok, ya, kemudian mengadakan pengajian, ya, kemudian apa namanya, mengajarkan pertemuan rutin untuk mengkaji 1 atau 2 ayat setiap kali pertemuan, ya. Nah, kemudian minta ditetapkan kepada pimpinan daerah untuk menjadi ranting. Itu begitu, ya. Nah, kemudian cabang itu yang menentukan siapa? Pimpinan wilayah, ya. Nah, kemudian ada daerah, ya. Ada daerah, ini adalah kesatuan cabang-cabang dalam satu kota atau kabupaten, ya. Jadi Kabupaten Gresik ini namanya pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, ya. Itu tingkat kota atau tingkat kabupaten. Jadi cabang-cabang yang ada di seluruh Kabupaten Gresik ini menyatu dalam satu daerah, ya. Kemudian siapa yang menetapkan itu menjadi pimpinan daerah atau menjadi daerah Muhammadiyah? Yaitu pimpinan pusat. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya wilayah. Apa itu? Kesatuan dalam satu provinsi, kesatuan daerah-daerah dalam satu provinsi. Misalnya daerah pimpinan daerah Muhammadiyah daerah Gresik, Muhammadiyah daerah Surabaya, Muhammadiyah daerah Blitar, Muhammadiyah daerah Malang. Ini kesatuan dari daerah-daerah ini dalam satu provinsi Jawa Timur menjadi Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Dan yang paling tinggi adalah pusat, yaitu kesatuan wilayah dalam negara, ya. Nah, itu tentang apa namanya, susunan organisasinya, ya. Nanti anak-anak dalam pembelajaran KMD lebih lanjut, ya, akan dibahas tuntas bagaimana ranting itu bisa berdiri, ya, persyaratannya apa, ya. Nah, kalau struktur kepemimpinannya bagaimana, ya? Struktur kepemimpinannya itu ada yang namanya pimpinan ranting. Jadi pimpinan ranting Muhammadiyah, ada pimpinan cabang Muhammadiyah, ada pimpinan daerah Muhammadiyah, ada pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan ada pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu struktur kepemimpinannya. Jadi sekali lagi anak-anak bisa membedakan, ya, antara struktur organisasi dengan struktur pimpinan. Kalau struktur organisasi itu ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat.
Tapi kalau struktur kepemimpinannya itu adalah pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan pusat. Nah, barangkali itu sedikit yang bisa Bu Uda sampaikan ya tentang kemuhammadiyahan ini. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan mendengarkan suaranya Bu Uda ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyerap apa yang Bu Uda sampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak ya. Dan sampai ketemu lagi nanti kita di pembelajaran kemuhammadiyahan, tentu saja akan dibahas lebih dalam dan lebih detail lagi ya. Demikian, kurang dan lebihnya Bu Uda mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.